Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara muslimku sekalian. Saat ini kita sedang berada di salah satu bulan yang besar bagi seluruh umat Islam di dunia, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan ini menjadi besar dan membahagiakan karena di bulan ini telah terlahir sang pelita bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih sekaligus pedoman bagi setiap muslim di penjuru dunia. Video ini akan menceritakan tentang kisah ringkas kelahiran kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi saat itu. Simak videonya sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kepahaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan anak dari seorang saudagar bernama Abdullah dan istrinya Aminah. Beliau dilahirkan dalam keadaan ayah beliau telah meninggal dunia di tengah-tengah keluarga Bani Hashim pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini bertepatan dengan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, yaitu 20 atau 22 April 571 Masehi. Ini berdasarkan pendapat ulama terkenal, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Manshurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Bashar. Diceritakan bahwa ada beberapa peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yaitu hancurnya pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyerangan Abraha sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Kendati sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Itulah alasannya Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menyelamatkan rumahnya. Gajah-gajah Abraha berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang terbakar dan membakar dan meluluh lantahkan pasukan Abraha. Peristiwa kedua yaitu sebagaimana yang diungkapkan Makhzum bin Hani al-Makhzumi pada malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Lalu api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi pada saat itu padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut selalu menyala. Peristiwa besar yang ketiga setelah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum jin tak bisa lagi mengintip berita langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana dilansir di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Jin ayat 8-9. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan. Tetapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengar-dengarkan tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat panah-panah api sehingga mereka tak lagi bisa mendengarnya. Diriwayatkan tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh penjuru bumi dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata dari hasil pengamatan mereka ditemukan bahwa di kota Mekah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni malaikat.
bayi itu mengeluarkan sinar dan memancarkan ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan itu. Begitu kejadian tersebut dilaporkan, iblis sangat menyesalkannya. Sebab itu artinya rahmat bagi umat manusia telah terlimpahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara muslimku sekalian, itulah kisah ringkas kelahiran Nabi Muhammad SAW dan beberapa peristiwa besar yang menyertainya. Semoga kisah ini menambahkan kecintaan kita kepada kekasih kita SAW dan menjadikan kita muslim yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.